mama cara mentro terima kun cewek nimba marma. Ah, mama usaha nak, ya kan? Ya, mau bisa kelebihan banjir ke pangeran. Ane emang ke cewek nyambi kiri ya, nyambi kadungdu sakali. Iya, pengen cewek powerbank. Padahal biar supaya diterima. Ya, kita juga berdoa kepada Allah bagaimana juga bisa merayu. Memang sekarang momennya pas ya. Di zaman sekarang paling pas merayu Allah daripada merayu makhluk. Pas kalau momen-momen sekarang. Kenapa? Karena keimanan rata-rata seluruhnya keimanannya diuji oleh Allah dengan COVID-19. Itu menguji keimanan. Sehingga memang momentumnya sekarang pas untuk merayu Allah. Saya mau bertanya, apakah pantas orang muslim mengidolakan seseorang yang dengan Allah saja tidak tahu? Dan gimana kalau seakan-akan dia mengedepankan idolanya daripada nabinya? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya ya dari teman. Silakan saudara Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang yang di kitab Fathul Qorib kemarin malam. Ya, kemarin malam itu pembahasannya gitu sedikit menangkap meskipun nggak sampai selesai ikut. Siapa jajai luar? Dalam kitab yang kita kaji kemarin malam, kalau nggak salah bunyinya seperti ini: kita jangan pernah berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berharap kepada manusia akan berakhir dengan kekecewaan. Dan pertanyaannya seperti ini, kita sekarang ada di bumi, apakah salah kita berharap juga kepada manusia, sedangkan kita mau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau berdoa atau meminta segala sesuatu itu tidak tentu kapan turunnya doa kita yang kita minta, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari Arbonita ada perwakilan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap pengurus dan jamaah majelis taklim yang saya banggakan, malam ini momennya Basul Masail, jadi bebas, pembahasannya bebas dari pertanyaan pertama tadi, mengidolakan selain Allah dan Rasul dengan alasan karena tidak tahu atau sulit untuk mengenal kepada Allah dan Rasulnya. Yang perlu dipahami bersama, kita mengidolakan itu harus yang kalau selain Allah itu namanya makhluk. Sementara kalau makhluk itu fana, maksudnya fana dipastikan rusak atau hancur. Jadi yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat ayat kursi ya, ayat kursi, Allahu la ilaha illa
huwal hayyul qayyum. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah huwal hayyul qayyum. Sekarang kita hidup, contoh gampangnya, kita hidup. Apakah kita bisa mengatur hidup kita atau nyawa kita? Kita adiknya nyabek. Pertanyaannya, kita bisa apa enggak mengendalikan nyawa kita? Bisa apa enggak? Otomatis tidak bisa. Kenapa? Karena kita adalah makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah huwal hayyul qayyum. Allah adalah hayyun, hidup, al-qayyum, berdiri sendiri. Kita tidak bisa. Yang kita idolakan kalau masih sifatnya makhluk, ciptaannya Allah itu pasti fana. Jadi tidak pantas mengidolakan sesama makhluk atau makhluk yang akan terjadi rusak atau fana gitu. Sementara Allah adalah hayyul qayyum. Hayyul qayyum, hidup dan berdiri sendiri. Maksudnya abadi. Abadi. Itu mungkin yang pertama. Cara untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, cukup kita dengan sifat-sifatnya Allah, mulai dari sifat yang wajib, sifat yang mu'al, dan yang jaiz bagi Allah. Dengan kita kenal kepada sifatnya Allah, maka otomatis kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Asmaul Husna, di situ dijelaskan Allah adalah Ad-Dhahir. Berarti kalau dhahir kasat mata, kelihatan. Allah itu kelihatan. Bisa kelihatan bisa dilihat. Bagaimana untuk melihat Allah? Yakni dengan melihat ciptaannya, dengan melihat sifat-sifatnya. Bukan berarti Allah itu bisa dilihat dengan mata telanjang, bentuk kotak atau bundar atau panjang atau memanjang, tinggi atau memanjang ke samping. Bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan di Asmaul Husna di situ adalah ad-dhahir, nyata bagi orang yang ngerti dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tasawuf ya, orang tasawuf ini semuanya yang bisa menggerakkan kita. Ini versinya orang tasawuf, bukan kita sendiri, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Atau saya ambil contoh seperti ini. Ini saya angkat barang ini saya angkat. Padahal saya pribadi itu tidak mempunyai sifat qudrat iradat. Tidak punya. Yang punya sifat qudrat iradat adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang ngangkat ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang tasawuf. Tapi kalau orang syar'i atau fikih, secara hukum fikih ya, ini ya saya ini yang ngangkat secara dohiriahnya seperti itu. Ya mungkin itu ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengetahui sifat yang dimiliki oleh Allah, baik sifat wujud, muhal, dan sifat jaiz. Begitu juga kepada Rasul, agar supaya kita mengidolakan. Contoh ya, kita mengidolakan artis ya, artis seumpama nasabah apa? BTS apa dah? Iya nyaman BTS singkatan kan. Kita mengidolakan BTS karena BTS mempunyai sifat, karena kecantikan atau ketampanan, iya kan? Baru kita idolakan. Begitu juga sebaliknya, lebih-lebih kepada Allah. Kita harus kenal dulu kepada sifatnya. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang Allah itu sangat sayang. Ar-Razzaq, pemberi rizki. Dari Nabi Adam sampai sekarang nggak habis-habis.
Kalau kita kenal kepada sifatnya Allah yang berupa Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki, maka kita akan mengidolakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sebagai manusia sering lupa kepada Allah? Karena memang sifatnya manusia adalah pelupa. Di saat lupa maka tidak akan tahu kepada sifat-sifatnya Allah, melainkan mengedepankan kemampuan dirinya. Pangeran disebut ibu. Itulah manusia. Oleh karenanya kita sebagai manusia jangan sampai terselip sedikit pun, karena yang ahli ibadah saja bukan cuma dari manusia, bukan cuma dari unsur manusia. Iblis pun juga ahli ibadah. 1000 tahun saya buta tahu. Iblis ibadah nyembah ke pangeran, beribadah kepada Allah itu 1000 tahun. Jadi jangan sampai terselip kesombongan karena mengandalkan ibadah kita. Atau kalau mengandalkan juga ma'rifatullah, melihat kepada Allah. Iblis juga sering komunikasi dengan Allah. Atau kita mengandalkan karena keluarga, anan kiai, anan ustad, anan pejabat ya. Nabi Adam saja itu selalu bersama dengan Allah, masih teledor, ya kan? Masih teledor. Sehingga kita harus berhati-hati, meskipun rajin ibadah, jangan sampai terselip dalam hatinya mengandalkan ibadahnya. Dikhawatirkan seperti ibadahnya iblis, seperti itu ya. Jadi maksudnya dengan penjelasan tadi, kita harus waspada. Meskipun kita ibadah itu semata-mata karena melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk ketaatan kita sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, bentuk ketaatan kita sebagai makhluk kepercayaan Allah karena sudah dilahirkan ke muka bumi ini. Karena meskipun tidak kita sadari, kita dilahirkan ke dunia ini adalah sebagai khalifah di muka bumi, sebagai khalifah. Innaka laminal mursalin. Tadi dibaca bareng-bareng ya. Yasin wal Quran al Hakim, innaka laminal mursalin, bahwa kamu adalah utusan di muka bumi, seperti itu. Ya mungkin itu pertanyaan yang pertama. Untuk mengetahui atau mengidolakan Allah dan Rasulnya, kita harus kenal kepada sifat-sifatnya. Rasul juga mempunyai sifat. Yang pertama adalah sifat wajib, sifat muhal, dan sifat jaiz. Sifat wajibnya Rasul ada 4: sidik, amanah, tabligh, kebalikannya sifat muhal juga ada 4. Sifat jaiznya 1. Apa sifat jaiznya Rasul? Rasul juga makan nasi, makan roti, makan korma, kemudian marang. Ya seperti kayak halnya kita. Karena Rasul juga manusia. Kita malaikat, kalau malaikat bukan manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pertanyaannya, mereka istirahat kiranya. Nah, nanti setelah istirahat lanjut lagi. Acaranya santai. Pertanyaan yang kedua adalah itu sebenarnya memang unik ini pernyataan seorang sufi. Antalam tajid min nafsika kullama turid fakaifa tajid minal khalaiqi kullama turid. Bagaimana mungkin kamu mewujudkan keinginannya? Maksudnya begini ya. Jangan kamu membebankan keinginannya kepada orang lain, sementara kamu sendiri tidak bisa mewujudkan keinginannya sendiri. Jangan membebankan keinginannya kepada orang lain, karena kamu sendiri tidak bisa mewujudkan keinginannya. Sehingga di situ juga membutuhkan sebuah ta'alluq atau hubungan. Oleh karenanya kita pakai versi syar'i, versi fikih. Versi fikihnya seperti apa? Itu apa kata giroh. Giroh itu semangatnya kita. Meskipun kita mempunyai ilmu, tanpa giroh taubahnya
es batu beku. Sebaliknya kita punya semangat tandi ilmu tarkalah cer. Kenapa tidak boleh mengharap kepada makhluk? Karena makhluk pada hakikatnya adalah tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai sifat qudrat dan iradah. Oleh karenanya kita selalu berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kembali pada pertanyaan tadi, bagaimana kita untuk tahu agar doa kita itu diterima? Tinggal kita peka apa tidak, kepekaan kita. Mun somaman pakunta atau berarti banyak keandung pentung mentabirnya pakai kain mempas katuk bunih kan dibedena kuda setebel ya tak madia ya. Jadi tabirnya agak dia apa namanya pakai yang tipis-tipis ya. Maksudnya dosa-dosanya dibersihkan. Ya, kita sepakat diantara untuk menghapus dosa adalah dengan cara baca istighfar. Dengan cara kita baca itu diantaranya, bukan berarti pas cuman baca istighfar itu bisa menghapus dosa. Beda dengan orang yang alim, innal muallim, bahwa ini hadisnya hadis sahih. Barang siapa yang mengajar ilmu agama, maka langit dan bumi mengistighfarkan orang yang mengajar ilmu agama. Langit langit dan bumi itu yang baca istighfar. Hatta cukup mengetase juga membaca istighfar. Tinggal kita mengkalkulasi berapa menit kita mengajar. Jadi maksudnya nggak usah yang mengajar itu nggak usah baca istighfar. Kalau saya pribadi itu nggak baca ya, karena saya lebih yakin aman dia istighfarnya malaikat Jibril. Sementara istighfarnya kita belum tentu diterima. Tapi meskipun seperti itu, kita sepakat bahwa dengan istighfar itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Itu perlu pemahaman yang lebih luas apa yang ditanyakan oleh Ferry ya. Jadi tidak cukup hanya memahami sepintas. Yang dimaksud dengan tadi, kita memang hidup di dunia, entah dengan kita berharap kepada Allah itu mau mengutus hamba-hambanya, itu hanya Allah. Yang terpenting kita tidak boleh mengharap sesama manusia atau sesama makhluk. Pasti diakhiri dengan kekecewaan, pasti kecewa kalau masih mengharap pada makhluk. Karena yang mempunyai kemampuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sifatnya fana atau hadis atau kudus. Makhluk itu adalah barang baru. Setiap barang baru pasti rusak, pasti hancur. Ya, kita mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan dari pertanyaan saudara Ferry. Tadi kan berharap kepada manusia, makhluk. Setelah kita tahu bahwa kita tidak baik untuk harus berharap kepada Allah. Sebelumnya kan kita tidak tahu nih, kita berharap kepada makhluk, kepada manusia, dan kita kan pasti kecewa. Bagaimana caranya agar kita bangkit, atau salah satu cara bangkit dari kekecewaan tersebut, intinya kembali kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjuti. Saya juga ingin bertanya. Kadang kalau diskusi kita kan kadang Ustaz menyampaikan kalau paling tidak 50% dunia, 50% akhirat. Bagaimana kita agar tidak lalai supaya tetap ingat ke akhirat. Intinya supaya tidak lalai lah, supaya 50% lah, minimal 50%. Bagaimana caranya Ustaz? Agar kita tidak lupa ke akhirat kita. Terima kasih.
dari dua pertanyaan tadi ya, baik Heri dan dilanjut oleh Fauzin Amin, di situ memang prosesnya agak sulit karena kita langsung komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pengetahuan kita terbatas. Jadi untuk memantapkan, cara untuk memantapkan ya, diantaranya kita kenal dengan sifat-sifatnya Allah, kemudian kita benahi cara bermunajat kepada Allah atau cara bermeditasi kepada Allah. Kalau kita berusaha satu kali ternyata masih belum terwujud, dalam arti gagal, satu kali gagal kita tidak boleh berhenti, dua kali gagal para kendur, tiga kali gagal lesu sekali ya, yang seperti itu biasanya. Pertama semangat, adu mengharap dikabulkannya doa. Kalau seumpama tidak bisa, ini alternatif ya. Seperti pengajuan ketua tadi 50-50, 50% kita urusan ukhrawi, urusan akhirat, 50% urusan duniawi, sehingga urusan dunia yang kita dapat barokah ya, dunianya barokah, bisa bermanfaat. Maka harus dengan cara ngirim proposal, sehingga nanti ada yang ngawal proposalnya, ada yang ngawal. Doa itu namanya proposal, pada proposal yang melalui orang yang bukan berarti mengharap kepada orang yang dimintai tolong itu ya, tapi orang yang dianggap cara munajatnya itu lebih cepat. Nah, contohnya apa, dengan Nabi Musa. Mungkin minggu-minggu kemarin saya ceritakan tentang munajatnya Nabi Musa. Nabi Musa Ki Guru Semedi di saat naik ke Gunung Turisina. Gunung Turisina itu kalau nggak keliru dari dataran Jazirah Arab, agak panjang memang gunungnya. Nabi Musa aja tuh ngingin luar. Aku Nabi Musa di saat bermunajat, berdoa kepada Allah, karena Allah memberi sinyal, kamu Musa akan mendapatkan kitab, atau kalau yang bukan Nabi Musa, kamu sudah dapat jodohnya, ini jodohnya, seperti itu ya. Nah, sehingga naik ke atas Gunung Tursina, siapa jodohku, atau doa apa yang kita panjatkan kepada Allah, diterima atau tidak ya. Sehingga dengan cara bersemedi atau hening atau berdoa seperti itu. Langkah untuk menghilangkan kendur atau tidak semangat, selalu husnudzon kepada Allah, karena Allah yang jelas maha mengetahui, maha tahu. Bahkan setiap detik kita sebenarnya dipantau oleh Allah. Yentare ilham aja cadiri, wahyu dia tunging, setiap detik dipantau oleh Allah. Ternyata ketika Allah memantau kita dalam keadaan lalai, hati kita lalai karena disibukkan oleh macam-macam ya, oleh urusan macam-macam, warna-warni. Seandainya di saat dipantau oleh Allah kita fokus dengan apa yang kita harapkan, insya Allah itu mudah. Ya sebisa mungkin harus bermunajat sendiri ya, bermunajat sendiri. Hanya di saat sholat kita ingat kepada Allah, itu kita rubah.
Cuma nih betul asam bekerja. Jangan sampai ya kalau bisa 50-50 itu 24 jam 12 jam kita ingat kepada Allah, 12 jam ke yang lainnya, urusan dunia, urusan makhluk, terus kemudian hiburan, entah itu YouTube, game, mumpasa game sampai 10 jam ya kan tangan kan Allahnya tangan apa enggak tersinggung, Allah juga tersinggung. Contoh, ada seorang wali, ada seorang kekasih Allah di saat ada di multazam. Badannya multazam ini adalah tempat yang mustajab, pasti diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdoa di situ boleh wali. Boleh wali. Si wali ini meminta atau bermunajat atau berdoa kepada Allah agar supaya terhindar dari hal maksiat. Terhindar dari hal maksiat sebiasa nangale orang ginjuna semua ngamera aku lihat itu meminta si wali agar supaya tidak bergerak hatinya, tidak terlintas dalam hatinya senang kepada orangnya, orang yang pakai gitu, tapi tetap senang kepada yang menciptakan. Itu yang perlu dipahami. Cuk senang kasih gincu, tapi senang kasih menciptakan orang yang pakai gitu, sehingga terhindar dari hal yang maksiat. Kalau kita enggak, pasti senang kasih cuk semua tetap. Boleh semua melok, ya, kan ya. Itu bedanya. Sehingga Allah tersinggung oleh doanya wali tadi. Masa kamu mau menghilangkan sifat ghafurnya saya? Allah kan maha pengampun. Kalau dikabulkan itu doanya, sehingga sifatnya Allah itu bisa hilang. Dalam arti yang namanya manusia itu tidak mungkin lepas dari yang namanya dosa. Pasti andi dosa. Ya sebisa mungkin Tuhan cepat tetap mau sampai pada bentuk bumi kan dina kulus tebel mau sampai pada bentuk kan tangan ya seperti itu. Dengan rahmatnya Allah kita tidak melihat. Memang butuh proses itu. Pertanyaan tadi butuh proses, tidak bisa langsung instan saya jawab, nggak bisa. Itu pasti bertahap ya, ada tahapannya. Jadi bagus ya kalau sudah mulai paham dengan itu, bagus. Tinggal metodenya, cara bagaimana agar supaya munajat kita, doa kita langsung dikabul oleh Allah. Maka dengan cara kita sompaman nggak ya, cara menterima kun cewek nimba marah. Nah, mau usaha ya kan? Ya, mau bisa kelebihan begini ke pangeran. Ada yang ke cewek nyambi kiri ya, nyambi ke dungdung sekali. Iya, pengen cewek porbek. Padahal biar supaya diterima. Ya, kita juga berdoa kepada Allah bagaimana juga bisa merayu. Memang sekarang momennya pas ya. Di zaman sekarang paling pas merayu Allah daripada merayu makhluk. Pas kalau momen-momen sekarang. Kenapa? Karena keimanan rata-rata sedunia keimanannya diuji oleh Allah dengan COVID-19. Itu menguji keimanan. Sehingga memang momentumnya sekarang pas untuk merayu Allah. Rayu pakai agar supaya cintanya diterima. Cuman ke cewek, ke cewek pelak ya. Andi kelakuan, undek kian ini. Mari wisuda padahal lah, si cewek mari wisuda. Mana mau anak ko dinilai, anak ko apa? Roma. Maksudnya rumah tangga. Kita bangun rumah tangga. Pentar mau rayu cewek. Tapi rayu pangeran kurang pentar. Ya kalau bisa harus lebih canggih caranya. Mama caranya menarayu pangeran. Ya diantaranya dengan kita taat kepada perintahnya, menjauhi larangan. Itu diantaranya. Banyak caranya ya. Banyak caranya mengayomi yatim, anak yatim, banyak sedekah, sholat malam,
yang tidak dimiliki oleh selain umat Islam hanya sholat malam. Kalau sedekah meskipun di luar Islam juga pakai sedekah. Contohnya kasih ampau, ada kan? Bukan bakpao, ampau, amplop ya. Cina, orang Cina ngasih amplop. Kita istilahnya sedekah. Boleh saingan lagi ya? Ada cara atau ibadah yang tidak ada saingannya, hanya satu, yakni sholat malam, sujud di sepertiga malam, sehingga cinta ditolak, kutikung di sepertiga malam. Seperti itu kan? Caranya ya pabriknya aja ke malam, ke 12 ke atas. Ya mas kita tidur malam sembah mungkin amin kim, tembak, pati. Jadi arti lagi ya, boleh tak coba sujud kepada Allah agar supaya doanya dikabulkan, cintanya diterima, keinginannya dikabulkan oleh Allah. Jangan khawatir, pasti itu ya, pasti. Tinggal kitanya, ongguan apa aja minta ke pangeran, tulus apa tidak. Nah, itu yang dinilai. Cepat dan tidaknya doa dikabulkan apa kata yang berdoa. Kalau yang berdoa tulus kemudian ada kesungguhan, bijintin, sungguh-sungguh ya, ongko minta ke pangeran, pasti dikabulkan. Terkadang saya agak malu juga ya, todus, benih ke siapa todus ke pangeran, todus ke pangeran. Kadang tak minta ibri. Boleh minta. Kalau masih ada di antara pengurus dan anggota atau jamaah majelis taklim yang minta kita beri ke pangeran, nah itu perlu dipertanyakan. Mak bisa seperti itu, ada apa kan seperti itu? Mungkin karena kurang tulus atau karena kurang sungguh-sungguh, tak ongko-ongko. Ya. Ya mungkin itu ya. Mungkin itu.